Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Agustina, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dari UIN Alauddin Makassar, akan mewawancarai Ibu Justina terkait bagaimana penilaiannya dalam pengajaran bahasa Inggris. Baiklah Ibu, kita langsung saja ke nomor 1, yaitu what do you understand about assessment in EFL learning and teaching? Okay, in education, for the term assessment refers to the wide of methods or tools that educator use to evaluate, measure, and document the academic readiness, learning progress. Ya, itu terkait penilaian terkait anunya ya, istilah dalam pendidikan penilaian. I think that's all. Okay, the purpose of assessment in English is to gather relevant information about students' performance or progress, or to determine students' interest, to make judgment about their learning process, about their learning process. Okay. For the principle of assessment about about in English, the first, in educational, the process of assessment should help students learn or reinforce previous learning or both. And the second, ethical, is the process of assessment should be fair and transparent and must not discriminate. I have to say that the first about term of assessment. Assessment is a critical aspect for teaching learning process with aim at collecting, interpreting, and analyzing regarding students. For the teaching is giving lesson about subjects to group of learners, while learning is gains knowledge by studying, being taught, and experiencing. For the learning how to students lessons of this lesson of the subject, ya, bagaimana caranya dia menerima pelajaran. I think it's very important for the English as foreign language, because for the students, assessments is a key of learning because it helps students learn. Assessments in English as foreign language learning is very important because it establishes whether the learning objectives in a course are being met. Important assessments, English as foreign language, for the teacher learning can be benefit the students as well as benefit the teachers in many ways. I think that as we know that assessment is a very important, so the importance assessments for teachers learning, it can be benefit the students as well as benefit the teacher in many ways. I think the same with the importance of learning teacher. As a teacher, they must give assessments in the learnings in a student's learning, because with the assessment, teacher can be determine or measure of the progress of or the student the teacher can know mostly how much students knowledge. Jadi maksudnya dengan penilaian, guru bisa menilai sejauh mana tingkat kemampuan siswa, students knowledge. Okay. Biasanya kita menilai itu sesuai dengan seberapa
kita menyelesaikan materi kita. Jadi penilaian itu kita lakukan kalau kita sudah melakukan 1 KD dalam sebuah mata pelajaran. Jadi per KD itu baru kita berikan setiap setelah melaksanakan proses pembelajaran 1 KD atau 1 materi, guru seharusnya itu bisa melakukan penilaian untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa terhadap materi yang sedang diajarkan saat itu. Jadi setiap kali kita melakukan proses belajar mengajar untuk 1 KD, maka guru sebaiknya melakukan penilaian. Sepanjang pengalaman saya, dan itu juga pengalaman yang pernah saya alami di SMP, SMA, saya lebih cenderung pada metode menghafal atau memorize of vocabulary. Karena itu jauh lebih memungkinkan siswa untuk lebih banyak menghafal mengetahui perbendaharaan kata. Karena memang salah satu cara memang untuk mengembangkan bahasa Inggris memang melalui menghafal. Kalau untuk anak-anak kelas 7 ataupun kelas 8. Kalau terkait masalah penilaian, karena dalam kurikulum sekarang itu kan ada 4 penilaian, ada penilaian spiritual, penilaian sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau untuk penilaian spiritual sosial, kita lebih cenderung pada observasi kelas. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan itu kita lebih cenderung pada memberikan teks, baik itu teks uraian ataupun pilihan ganda. Terkadang kita bingung juga kalau kita mau menilai siswa secara individu, tapi akan jauh lebih bagus dan efektif kalau kita memang menilai dengan menggunakan tes, memberikan sebuah tes. Iya, karena penilaian formatif itu memang wajib kita gunakan, karena formatif itu dilakukan, penilaian formatif itu dilakukan setelah kita menyelesaikan 1 KD dalam setiap materi pembelajaran. Itu nilai formatifnya. Jadi tidak menuntut misalnya kalau misalnya dua hari atau 2 kali pertemuan kita bisa menyelesaikan 1 KD, maka maka setelah itu baru kita baru kita melakukan penilaian formatif. Yang intinya yang pasti setiap kali kita menyelesaikan 1 KD, kita sebaiknya melakukan penilaian formatif. Iya, penilaian sumatif itu sebenarnya adalah penilaian akhir, misalnya semester. Dan di situ keseluruhan dari semua mata pelajaran yang sudah kita ajarkan. Ya, jadi misalnya ada 8 KD misalnya yang kita ajarkan selama proses pembelajaran, maka pada saat tes sumatif itu semua KD-KD yang sudah kita ajarkan pada saat itu, waktu itu kita buatkan soal. Jadi itulah yang dimaksud dengan penilaian sumatif, penilaian semester contohnya ya. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir untuk wawancara kita, Bu. Terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk saya. Amin. Baiklah, saya akhiri wawancara kita dengan mengucapkan alhamdulillah.